Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etria Purnama dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan teori kesusastraan dari Rene Wellek, menjelaskan bab 13 tentang eufonia, irama, dan matra. Perbedaan antara stratum bunyi pada novel karya Dreiser dan stratum bunyi pada sajak The Birds karya Poe hanya bersifat kuantitatif, jadi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengelompokkan dua jenis sastra fiksi dan puisi. Dua prinsip penting dalam menganalisis bunyi. Pertama, kita harus membedakan penyajian puisi secara lisan dan pola suara puisi. Pembacaan karya sastra adalah penyajian lisan yang sering menambahkan sesuatu yang bersifat individual yang terkadang merusak pola yang ada. Jadi ilmu irama tidak dapat hanya mengandalkan pembacaan puisi, tetapi juga harus benar-benar dipahami. Asumsi kedua yang umum bahwa bunyi harus dianalisis terpisah dari makna. Kita perlu membedakan dua macam unsur bunyi, yaitu unsur bunyi yang melekat yang terkait. Unsur bunyi yang melekat misalnya adalah kekasan bunyi A atau O atau P atau 1. Terlepas dari kuantitasnya, kualitas yang melekat ini merupakan dasar untuk musikali atau eufonia. Sedangkan unsur bunyi yang terkait yang merupakan dasar irama dan matra adalah titi nada, lama bunyi, tekanan, dan pergaulan. Teknik-teknik pengorkesan antara lain adalah pola-pola bunyi, pengulangan kualitas bunyi yang sama atau mirip, dan penggunaan bunyi ekspresif yang merupakan tiruan bunyi tertentu. Berbagai penelitian menarik mengenai pola bunyi yang dilakukan oleh kaum formalis di Inggris. W.J. Bethes menganalisis pola bunyi yang rumit dalam puisi. Keats, penyair yang suka berteori tentang puisinya sendiri. Kita dapat membedakan bunyi berulang yang diletakkan berdekatan, bunyi yang mengawali suatu kelompok dan mengakhiri kelompok lain, bunyi pada akhir suatu baris dan mengawali baris lainnya, anak atau anapora, dan bunyi pada awal baris atau pada akhir baris, rima. Menurut klarifikasi ini, rima hanyalah satu contoh pengulangan bunyi dan tak boleh dipelajari terpisah dari fenomena yang terpisah dari fenomena yang serupa. Misalnya, aliterasi dan asosiasi. Kita tidak boleh melupakan bahwa efek bunyi berbeda dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Setiap bahasa mempunyai sistem fonetik sendiri. Aliran romantik dan simbolik sering menyamakan puisi dengan musik, tetapi perbandingan ini hanya metafora belaka. Rima adalah suatu gejala yang sangat rumit. Rima mempunyai fungsi eufonia. Menurut Henry Lance dalam bukunya The Physical Basis of Rhyme, rima vokal ditentukan oleh seringnya pengulangan nada tambahannya. Yang lebih penting, estesis adalah fungsi matra yang menandai berhentinya setiap baris puisi. Matra juga sering sebagai satu-satunya penyusun pada stanza. Tapi yang paling penting diingat, rima mempunyai makna dan sangat terlibat dalam membentuk ciri secara keseluruhan. Rima dapat menjadikan kerangka suatu stanza. Sebaliknya, fungsi dapat diperkecil sehingga tidak terlihat. Sekarang, buku yang menganalisis irama prosa, sebuah buku terkenal karangan W.M. Peterson, Rhythm of Prose, menerangkan dengan sistem sinkropasi teknik memindahkan tekanan kata yang normal untuk mencapai irama tertentu. Peneliti irama prosa lainnya hanya mempelajari satu aspek lainnya, yaitu kandes. Kandes adalah irama penutup tiap kalimat dalam tradisi prosa Latin bergaya pidato. Prosodi atau ilmu matra adalah bidang yang sudah banyak ditekuni. Selanjutnya, tipe kedua adalah teori musik yang didasarkan pada asumsi bahwa matra dalam puisi
sama dengan irama musik. Karenanya menurut tipe ini matra paling tepat disimbolkan dengan notasi musik. Kita dapat menyusun sejarah bandingan ilmu matra. Ahli bahasa yang terkenal di Prancis, Anthony Millet, dalam bukunya Les Organes Indo-Europanes des Matres Grecs membandingkan matra Yunani kuno dengan matra Vedic untuk menyusun sistem matra Indo-Eropa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.